Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikgu Ardinata. Perkenalkan, nama saya Ardinata Nugroho. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inovasi pendidikan, yaitu untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah inovasi pendidikan. Sedangkan untuk dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Yuyun Elizabeth Patras, MPD. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu ada 5 topik utama, yaitu tentang yang pertama, konsep dasar inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua, proses inovasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Kemudian yang keempat, inovasi kurikulum. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah inovasi dalam pembelajaran. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Baik, langsung saja kita ke pembahasan topik yang pertama, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Kalian tahu nggak sih apa itu inovasi pendidikan? Nah, sebelum ke pengertian inovasi pendidikan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu arti dari inovasi dan apa itu arti dari pendidikan. Nah, oke. Untuk yang pertama, inovasi. Inovasi dalam bahasa Inggrisnya itu artinya innovation. Nah, innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, yaitu masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, sedangkan untuk pendidikan, pengertiannya adalah suatu sistem. Nah, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Oke? Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Baik, selanjutnya kita menuju ke topik yang kedua, yaitu proses inovasi pendidikan. Pengertian proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula, selama proses inovasi itu berlangsung, akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Yang pertama, yaitu ada faktor kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengolahan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, diserai tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang dirumuskan. Kemudian yang kedua ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, satu keunikan dari sistem pendidikan ialah baik pelaksana maupun klien, yaitu yang dilayani, adalah kelompok manusia. Perencana inovasi pendidikan harus memperhatikan mana kelompok yang mempengaruhi dan kelompok yang dipengaruhi oleh sekolah, yaitu sistem pendidikan. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa.
Siswa sangat berpengaruh besar terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan. Baik ia sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Kemudian faktor yang ketiga yaitu sistem pendidikan, yaitu pengelolaan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Dalam kaitan dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu tentang karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Alfred M. Rogers di dalam bukunya halaman 14-16 tahun 1993 telah mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Apa saja itu? Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial yaitu gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Kemudian yang kedua, compatible atau dalam bahasa Inggrisnya compatibility. Ialah tingkatan kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Oke, kemudian yang ketiga yaitu membahas tentang kompleksitas, yaitu complexity dalam bahasa Inggrisnya. Kompleksitas ialah tingkat atau kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Misalnya masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman diberitahu oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum, karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Tentu saja ajakan itu sukar diterima. Makin mudah dimengerti suatu inovasi, maka akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada triabilitas atau triability dalam bahasa Inggrisnya. Ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Misalnya penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi gogo atau akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Ya. Kemudian yang kelima dapat diamati, yaitu observability. Ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Misalnya penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi, karena petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan. Tetapi mengajak petani yang buta huruf untuk mau belajar membaca dan menulis itu tidak dapat segera dibuktikan karena para petani sukar untuk melihat hasil yang nyata menguntungkan setelah orang tidak buta huruf lagi. Nah, itu harus benar-benar mudah untuk diamati terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Kemudian yang kedua, strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan menggunakan strategi pendidikan. Berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian strategi inovasi pendidikan yang ketiga yaitu strategi bujukan. Nah, program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk yaitu merayu agar sasaran perubahan dari klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien yaitu sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung pada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran atau klien. Jadi, ukuran hasilnya target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksanaan perubahan dapat memaksa klien tergantung dari tingkat ketergantungan klien dengan pelaksanaan perubahan tersebut. Baik, untuk yang topik yang keempat yaitu inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kemudian untuk topik yang kelima yaitu inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu inovasi pembelajaran kuantum. Kemudian yang kedua, inovasi pembelajaran kompetensi. Kemudian yang ketiga, inovasi pembelajaran kontekstual. Nah, saya rasa penjelasannya cukup sampai di sini. Pemaparan tentang inovasi pendidikan dari saya Ardinata Nugroho. Banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.